Oke, bagaimana untuk bisa menciptakan itu? Bagaimana membantu bawah ini? Membantu bawah ini agar mereka mau, kita bisa menemukan orang yang mau aktif, agar mereka bisa juga belanja, agar mereka juga bisa membangun timnya. Kali ini nih tugasnya Pak Anton yang akan membantu kita untuk menyampaikan itu. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sekarang saya minta Bapak Ibu berdiri dulu. Berdiri. Ayo, 1, 2, 3, berdiri. Nah, sekarang hadap ke sebelah sana semuanya. Hadap sebelah sana. Nah, tangannya begini, dua tangan, lalu ditunjuk-tunjuk depannya, tuk gitu. Tunjuk, sininya, badannya tunjuk. Tunjuk. Nah, tunjuk. Agak keras tunjuk-tunjuknya, agak keras. Sini pundaknya, agak keras. Nah, oke, sekarang balik, hadap ke sana. Nah, tunjuk, agak keras. Tunjuk. Ya. Oke, sekarang hadap ke depan. Ya, seperti ini. Tarik ke atas. Terus tarik ke atas. Tarik. Sudah? Enak? Nah, sekarang tarik ke belakang. Ini. Stretching. Tarik terus sampai sakit. Udah? Ya, berarti siap sudah nerima informasi dari saya. Duduk. Oke, kita mulai ya. Jadi saya akan memberikan materi ini dalam waktu 1,5 jam. Bapak dan Ibu setelah ini jadi leader hebat. Mau? Oke. Nah, saya dari perbankan, ya, saya sebagai analis 7 tahun. 7 tahun saya sebagai analis PNS, kemudian berikutnya 3 tahun berikutnya saya sebagai analis pensiunan. Jadi saya tahu Bapak dan Ibu yang saat ini masih jadi karyawan, gajinya berapa, ya, utang ke banknya itu berapa, jadi saya tahu. Jadi saya tahu, pensiunan, ketika pensiun kesusahan itu saya tahu. Duitnya habis tanggal berapa, itu tahu saya. Mereka mau hutang, kapan lagi mau hutang ke saya, itu saya tahu. Kelihatan nih di sini ya. Kalau tidak ada perubahan, maka tahun-tahun berikutnya akan menghadapi hal yang sama, ya. Mungkin bisa jadi Bapak dan Ibu, teman-teman kita di sini ada yang sukses. Kalau tidak terjadi perubahan, kita tetap di sini aja. Siapa yang mau berubah? Mau ya? Oke. Baik, saya juga harus berubah. Saya harus berubah jadi Sapphire dan Emerald. Jadi benar, harus berubah. Semuanya harus berubah. Dalam mendukung untuk membangun pelanggan prioritas, EBO, saya bangun 2. Satunya Salihah, Spa dan Vessel, ya. Kemudian yang kedua ini baru saya bangun, namanya Rumah Herbal Sehati, Nutriland, dengan Nutriland. Ini kelas saya. Baik Bapak dan Ibu, membangun EBO militan, ya. Namanya militan itu seperti apa sih? Pantang menyerah. Apa lagi? Ulet. Apa lagi? Fokus. Apa lagi? Hah? Semangat. Apa lagi? Konsisten. Apa lagi? Hah? Optimis. Melete. Apa lagi? Optimis. Ya, ada nggak kalau militan disebut orang yang lemes? Nggak ada kan?
pasti militan itu semangat, luar biasa, konsisten, persisten gitu ya, melete. Nah, nggak tahu saya melete apa arti. Kayaknya bahasa Brebes itu. Nah, ini nih, ya, yang sering Bapak dan Ibu alami, pernah nggak ngalamin ini? Ngurus orang itu susah, pusing. Ada nggak di dalam pikirannya? Ada nggak di dalam pikirannya? Kalau masih ada berarti belum Founders Platinum ini. Soalnya bukan bilang enggak katanya. Ada, masih ada? Enggak. Serius tuh. Oke. Ada nggak yang punya pikiran seperti ini? Udah dapat berapa ABO tim tapi kok nggak jalan-jalan ya, nggak solid ya? Ada. Ada ya? Ada ya? Ada ya? Ada. Cari next ya. Sudah dapat materinya Pak Ozi. Bapak dan Ibu, ada nggak juga? Ada saya dapat tim, tapi nggak loyal. Ada. Tawarin bisnis ini ikut. Tawarin bisnis ini ikut. Saya anu aja Pak, saya di MW pakainya ini aja. Jadi kalau ada yang nawarin lagi, ini kayaknya bagus nih, ikut lagi. Ada nggak kayak gitu? Ada yang punya tim bagus, terus dicuri, ya dicuri dengan MLM lain, yang ternyata MLR atau money game, ada nggak? Ada kan? Ada itu. Siapa timnya siapa? Ada, saya juga ada dulu. Diambil sama apa itu? Yang nonton terus dapat duit itu. Ah itu, wah, satu kaki habis saya, tapi saya berhenti. Enggak. Lanjut aja. Ya kan? Gitu ya? Ada ya? Bapak dan Ibu, saya mau menjelaskan ya. Ingat materi ini materi mahal Bapak dan Ibu. Ya, kenapa saya bilang mahal? Karena prosesnya ini didapat dari beberapa kali saya gagal. Ya. Bapak Ibu mau gagal nggak? Baru dapat pelajaran ini. Mau nggak? Mau nggak? Serius mau gagal terus dapat pelajaran ini? Lebih milih mana? Saya ajari, tidak perlu gagal. Mending gagalnya di hal yang lain deh. Ajarin ya? Oke. Gitu dong. Nah ini ya. Jadi apa yang akan Bapak dan Ibu dapatkan setelah ini? Pusing pertama, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan mereka sukarela demi membangun timnya. Mau ya? Mau. Ke yang kedua, bingung ya, timnya loyo, gak punya gairah. Setelah itu masif untuk membangun bisnis. Mau? Mau. Oke. Kemudian putus asa mungkin ya, tidak bersemangat. Ya. Kemudian memiliki keluarga yang saling membutuhkan. Mau nggak? Setelah keterikatan antara satu dengan yang lain, akhirnya kekeluargaan dibangun. Jadi ada, kalau Bapak dan Ibu, nih saya mau coba Bu Nina berdiri. Mana Bu Nina? Apakah di tim saya dibangun kekeluargaan? Itu saya bangun tim kekeluargaan itu. Jadi mereka saya anggap keluarga, saya jadikan mereka keluarga. Serius. Karena kalau kita sudah saling membutuhkan, saling mengasihi, ngasih satu sama lain, jadi akhirnya apa Bu? Mereka mau memberikan semua yang mereka mau, yang mereka punya potensi, ya. Kita juga memberikan semua yang kita mampu untuk berikan kepada mereka. Ya, saya akan ajarkan bagaimana caranya, ya kan ya. Bapak dan Ibu kan selalu berpikir bagaimana caranya, gitu kan? Ya, bagaimana? Bagaimana caranya? Sudah ada yang tahu? Kalau sudah ada yang tahu, saya pulang ini. Merangkul Bu. Ibu mau merangkul siapa? Kalau jauh gimana cara merangkulnya Bu? Komunikasi. Iya, gimana cara merangkulnya? Oh, kabar doang. Ya enggak juga lah. Ya kita lebih dekat lagi lah dengan mereka. Kan Bapak bilang waktu itu di Zoom kalau tidak salah kepoin. Gitu kan? Ya benar. Nanti saya kasih tahu cara bagaimana keponya gitu ya. Ya betul. Oke, sip.
Bagaimana caranya membangun kaki EBO militan? Ini yang saya lakukan Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu lakukan boleh, nggak lakukan nggak apa-apa. Kalau nggak dilakukan ya kayak sekarang tetap. Pilihan yang susah ya. Tadi Bu Karmila jelaskan tentang bonusnya. Itu menurut saya matematika itu pelajaran yang susah. Menurut saya. Tapi setelah ada uangnya jadi mudah. Benar. Saya di pondok Bapak dan Ibu belajar matematika itu kan nilainya asli. Kalau dapat 2 ya terus 2. Kalau di SMA umum itu kan ada dinaikin kan nilainya. Dia dapat 2 dikasih 7 gitu ya. Nilai minimal. Kalau di pondok enggak, dapat 2 ya dapat 2. Di raport itu dapat 2. Jadi saya di pondok dulu tuh nilai matematika saya 2, 3, 5 gitu. Iya. Tapi setelah ada uangnya Bu, bisa saya gitu. Iya. Ternyata bisa. Bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang belum bisa ngitung, paling nggak ada uangnya. Harus banyak uang ya Pak. Ya, nih Bapak dan Ibu, prinsip yang harus dipegang sebelum kita membangun tim. Prinsipnya, ya. Prinsipnya adalah tim bisnis kita itu adalah aset berharga. Jadi begini, ketika saya resign, Bapak dan Ibu, saya resign ya, saya ditawarin, Mak, ngapain resign kata dia, kata direktur saya. Kamu minta mau jadi kepala cabang mana? Mau minta di posisi mana aja, bilang, nanti saya kasih. Enggak, saya mau resign kata saya. Iya. Terus setelah perpisahannya, ya sepanjang kantor saya ada yang resign, itu hanya 2 orang yang dilakukan perpisahan. Yang pertama itu adalah kepala bagian umum dan personalia. Beliau adalah orang pertama yang ada di kantor itu, resign karena pensiun. Yang kedua baru saya. Sayangnya tidak ada pernah yang resign itu dirayakan, diapakan. Lalu direktur saya bilang begini, Senton, nih terakhir deh, ada nggak yang mau disampaikan? Saya bilang gini, serius Pak? Serius saya boleh menyampaikan? Iya boleh. Pak, saya minta satu hal ke Bapak. Anggap bahwa karyawan kita ini adalah aset perusahaan, bukan kambing perah, sapi perah, bukan ya? Orang yang menghasilkan omset saja, bukan, tapi adalah aset. Aset harus dirawat, ya. Dia seorang direktur harus tahu nih, orang ini tidak perform, omsetnya nggak naik. Kenapa nggak naik? Harus tahu. Mungkin bisa jadi ada masalah di rumahnya, iya kan? Jadi kayak saya ini, saya cek, Mas, sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu naik PV-nya bagus, kata saya. Tanggal 1 sampai tanggal 11 sampai 15 kenapa kok stuck? Saya tanya, saya tahu, saya peduli. Setelah itu saya tanya, iya Pak Anton, saya ada masalah. Oh ayo cerita. Saya terima ceritanya, saya kasih dari sudut pandang yang berbeda. Sudah sembuh sekarang, omsetnya naik lagi. Wah, kenapa seperti itu? Karena saya menganggap bahwa tim bisnis saya adalah aset berharga. Sama seperti waktu saya sampaikan ke direktur saya, anggap karyawan kita ini adalah aset berharga. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu menganggap tim Bapak dan Ibu adalah aset berharga, atau ketika merekrut mereka yang di bayangan Bapak dan Ibu akan ada omset besar di sini? Saya tidak usah jawab dalam diri aja. Coba, saya mau lihat jawabannya dari mukanya aja kelihatan. Ya, saya ulangi lagi ya. Ketika Bapak dan Ibu merekrut tim, apakah Bapak dan Ibu berpikir ini aset, ini keluarga baru saya, orang ini punya harapan, orang ini punya potensi, ataukah ketika Bapak Ibu merekrut orang baru, pikirannya orang ini harus belanja,
omsetnya minimal 150.000 BV bulan ini. Nih perbandingannya, ketika Bapak dan Ibu menganggap aset, dia keluarga, dia punya potensi, maka yang digali pertama adalah potensinya, masalahnya. Iya, sekarang begini Bapak dan Ibu, saya kasih tahu pengertian sebuah bisnis. Bisnis adalah, ini catat, karena ada di slide ini. Catat. Ini buku saya kelima nanti. Ini serius. Bisnis adalah aktivitas menolong orang lain yang dibayar. Saya ulangi lagi ya. Bisnis adalah aktivitas menolong orang lain yang dibayar. Sudah? Sudah ditulis? Ayo kita ucapkan sama-sama. Bisnis adalah aktivitas menolong orang lain yang dibayar. Saya kasih lagi yang kedua. Tulis, gak ada di sini soalnya. Uang. Tulis uang. Jangan diucapkan dulu. Uang datang dari kantong orang lain yang punya masalah, dan kita punya solusi atas masalah itu. Saya ulangi lagi. Uang datang dari kantong orang lain yang punya masalah, dan kita punya solusi atas masalah itu. Sudah? Sudah? Ayo kita ulangi sama-sama. Uang datang dari kantong orang lain yang punya masalah, dan kita punya solusi atas masalah itu. Dari dua kalimat yang saya sebutkan, sudah kebayang nggak bahwa tim bisnis itu adalah aset berharga? Ketemu ya? Bahwa orang yang kita rekrut pasti punya masalah. Bapak dan Ibu, kalau kita menganggap diri kita bos, tim kita yang baru rekrut itu berarti punya dua bos di kantornya dan kita. Kayak Ukar Mira tadi disebutkan, kayak bos saya di kuadran kiri, ya Bu ya. Ya, bukan, kita ini bukan bos. Mereka kan freedom. Salah satu apa? Di MW apa itu? Nilainya adalah freedom, bebas. Jadi untuk menggerakkan tim kita, kita harus tahu benar masalahnya. Ya kan? Kita harus menolong dia, baru nanti kita dibayar. MW yang bayar, bukan dia kan? MW yang bayar. Oke ya? Prinsip itu berhubungan erat dengan dua prinsip yang tadi. Nyampe di sini sudah tahu bagaimana caranya? Tahu nggak kira-kira? Tahu? Dengan prinsip tadi, tim bisnis adalah aset, ya. Kemudian uang datang dari kantong orang lain yang punya masalah, dan kita punya solusi atas masalah itu, ya. Terus bisnis adalah aktivitas menolong orang lain yang dibayar. Udah tahu ya? Betul ya? Udah tahu ya? Selesai dong? belum ya. Jadi ini prinsipnya harus dipegang. Jadi ketika kita dapat tim EBO baru atau siapapun itu PP, yang harus kita pikir di dalam mindset kita pertama kali adalah mereka adalah aset berharga. Mereka harus ditolong. Mereka punya masalah, entah masalahnya dari segi produk atau masalahnya dari kehidupan finansialnya, apapun itu. Siapa yang dapat satu hal penting setelah saya jelaskan barusan ini? Setelah saya jelaskan barusan ini, siapa yang dapat satu hal penting? Siapa yang dapat dua hal penting? Yang lain nggak dapat berarti? Apa nggak tahu jumlahnya berapa gitu ya? Oke. Tepuk tangan dong untuk Bapak dan Ibu semuanya. Ada nggak yang
mikir, kok Pak Anton lancar ngomongnya ya? Ada nggak? Ada. Kenapa kira-kira? Saya kan selalu bilang, Anda pasti bisa, hanya perlu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya bisa bicara di sini, lancar seperti ini, sering doang. Sesering apa sih saya? Saya dari SD, Bu. Nah, kalau Pak Ozi bisa bicara seperti ini, sering doang, sama semuanya. Nanti lama-lama sering bisa. Ya, sama juga ketika meyakinkan orang, hanya perlu mendapatkan kemenangan kecil, terus-menerus, setelah itu bisa. Bisa. Siapa yang masih belum yakin, belum bisa? Dengan yang diuraikan oleh Bu Karmila tadi. Ada yang belum yakin? Ada nggak? Yang 22 terus 6 bulan ke depan SP, ada nggak yang belum yakin? Nggak apa-apa, ngaku aja. Belum paham, Pak. Belum paham? Nanti nanya di grup. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini 3 kuncinya. Ini materi sudah di SSM sebenarnya. Tapi saya mau kasih pertegasan, ya. Penegasan. Karena kadang kalau Zoom meeting itu ada sela-sela ngantuknya ya. Begitu ya. Udah malam ya. Jadi nah ini tadi tuh yang saya jelaskan tentang apa? Uang datang dari kantong orang lain yang punya masalah dan kita punya solusinya. Ini letaknya di sini, Bapak. Kita harus PDKT, kita harus tahu masalahnya apa. Sehingga kita tahu cara membantunya bagaimana. Maka kita akan dibayar dengan hal itu. Masuk? Oke. Yang kedua, kita harus menentukan kekuatan mereka di mana. Nanti akan ada 4 model tim yang berbeda. Nanti saya kasih ini, tidak usah dicatat kalau ini ya. Kalau saya suruh catat. Kalau ini tidak usah dicatat, nanti saya kasih. Ya Pak ya. Nah, yang ketiga adalah supply amunisi. Nah, ini terhubungan nih Bapak dan Ibu. Ya, setelah kita tahu masalahnya, kita tahu dia keinginannya seperti apa, kita leveling dia, baru kita kasih solusinya apa. Nggak bisa tuh dari sini. Nggak bisa. Nggak bisa. Tenang Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan nih, ada yang sudah 15% di sini? Ada nggak? Ada yang 12%? Ada yang 9%? 9%. Ada yang 6%? Ada yang 3%? Siapa yang 0%? Yang nggak ngaco ini minus ya? Minus? Enggak ya? 0% ya? Kayak di ini aja, apa namanya? Di kutub utara ya, minus ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya paham tentang hal ini. Ini setelah saya mengerjakan MW udah cukup lama. Jadi Bapak dan Ibu kalau sudah tahu ini di 0%, harusnya lebih cepat. Ya kan? Karena saya tahu ini baru-baru aja kok. Ya SP Buff ini baru-baru tahu. Setelah ikut pelatihan ini, jadi saya tahu. Setelah baca buku, dipraktekkan. Karena baca buku kalau tidak dipraktekkan, kadang nggak cocok. Karena baca buku harus dipraktekkan. Masuk? Masuk. Oke, sekarang kepo dan PDKT. Ya, mengetahui latar belakang. Sekarang, saya sering tanya, Mantan saya ada tim baru nih, mau masuk ke grup ini. Saya tanya, dari mana beliau? Kemudian apa pekerjaannya, kesibukannya apa? Pokoknya saya tanya itu, untuk mengetahui latar belakangnya. Karena ada hubungannya nanti dengan daily activity-nya. Gini ya, kita tidak akan bisa berubah ketika daily activity-nya tidak diperbaiki. Karena perubahan itu
konsistensi daily activity. Bukan cuma, saya akan inginkan ini, saya pengen banget, saya pengen, enggak bisa. Tapi harus berubah secara daily activity. Makanya saya tanya tuh, apa aktivitasnya, kemudian dari mana, apakah sebelumnya punya bisnis apa, dan segala macamnya. Saya tanya, agar saya tahu daily activity-nya apa. Ini Pak Asep saya pasti sudah tanya, daily activity-nya, gitu Pak Asep ya? Pak Asep ini my downline. Ya, kemudian value. Kadang gini, value ini kepercayaan Bapak dan Ibu, nilai-nilai yang dia anggap gitu. Contoh, kadang orang punya nilai yang keliru. Uang itu nggak dibawa mati, Pak. Gitu ya. Kenapa seperti ini? Saya punya downline, dia lama banget, mungkin udah 3 tahun, tapi 6% terus, 6%, 3 tahun. Saya datangin ke rumahnya di Solo. Saya datangin ke rumahnya. Ternyata saya setelah ngobrol, ternyata masalahnya ada di suaminya. Suaminya punya pendapat bahwa MLM itu haram. Iya Pak, saya pernah ketemu calon prospek ceramahin saya Pak. Iya, haram. Tapi mau nggak apa solusi saya? Mau tahu nggak solusi saya? Mau ya? Oke. Jadi dia punya anggapan bahwa di MLM itu haram. Namanya sudah dia menyatakan bahwa MLM haram, ya saya nggak lawan dengan buktiin ayat dan lain-lain, enggak ada saya lawan. Oh iya Pak, begitu Pak ya. Saya tanya begini, Bapak aktivitasnya apa? Itu head to head saya, di depan saya. Saya Pak bisnis jualan Pak. Oh berarti Bapak jago jualan ya? Iya jago Pak saya Pak. Sehari seperti ini semua. Wah Pak, MUI itu jualan Pak. Bapak tidak usah rekrut MBO, jangan, tidak usah Pak, tidak usah. Bapak jualan produk aja. Coba, saya nggak lawan dengan hadis dalam Quran, walaupun saya hafal. Saya menang, dia kalah sama mamanya. Emang dia mau ikut? Enggak kan? Jadi saya ikutin aja. Iya Pak, jangan Pak, jangan rekrut MBO Pak, jangan Pak. Bapak tidak usah masukkan orang ke apa? Grup dasar, tidak usah, jangan, itu susah itu Pak, jangan, jualan aja. Pak, Bapak mau nggak ke luar negeri? Mau. Saya baru sampai dari Sydney. Pak, yang ke luar negeri itu Pak, bukan cuma saya Pak, bukan teman-teman dibaca aja, tapi orang yang jualan kayak Bapak bisa ke luar negeri. Dan itu banyak jumlahnya. Itu cara saya. Tahu nggak sekarang bagaimana hasilnya? Tahu nggak hasilnya? Hasilnya Bapak dan Ibu, tiap hari pasti closing jualan orang itu. Dia yang ngerjain, dibantu sama suaminya. Karena apa? Karena kita tahu value yang dipegang oleh dia. Secara teknis kadang nggak masalah tim kita itu, tapi ada pikiran-pikiran yang mengganggu. Kita harus tahu value-nya, nilai yang dia pegang itu apa. Kayak tadi kan, uang nggak dibawa mati mantan. Benar Pak, nggak dibawa mati. Ya? Yang dibawa mati itu amal Pak, ya kan? Amal. Tapi beramal itu butuh uang. Nggak disalahkan, jangan dibenturkan. Wah, ketemu sama tim Bapak dan Ibu. Saya nggak bisa belanja 750, bisanya berapa? Gitu. Karena kita menganggap dia aset, dia punya potensi. Tapi kalau kita saklek harus 750. Siapa yang mau ikut Ibu? Siapa yang mau ikut Bapak Ibu? Ya, jadi diubah. Ya, tujuan, goal harus saklek, tapi cara strategi itu harus luas. Ini tujuan
tujuan kita untuk mereka kan biar mereka SP, biar mereka platinum kan. Caranya kan harus luas kan. Dia ada bisa 750 ya 25.000 PV toh. Dengan kata Burkan Penina tadi bisa 6 bulan jadi SP. Kan boleh-boleh aja. Sekarang saya tanya Bapak dan Ibu, siapa yang di sini masih belanja di toko sebelah? Ada enggak? Di toko selain MW? Ada kan ya? Ada ya? Jadi saya sama prospek itu kalau head to head saya bilang, kamu sekian tahun dapat apa sih di toko sebelah? Dapat produk. Terus yang untung siapa? Ya, yang punya gitu kan ya? Ya nggak harus Cina. Yang punya. Yang punya gitu. Nah sekarang saya punya konsep, kamu belanja tiap bulan bisa untung. Saya tanya, kamu berapa sanggup belanja tiap bulan? Saya biasanya 1 juta. Itu sama makan ya, sama beras dan lain-lainnya. Kalau personal care, home care, suplemen, kemudian skincare, kira-kira uang keluar tiap bulan berapa? Saya sekitar 750. Ya bisa lah. Ada yang jawab 250. Udah cukup. Saya udah minta banyak. 250 aja. Lalu saya tanya seperti ini. Kalau saya minta kamu untuk menghadirkan, menjoinkan 10 orang yang masing-masing belanja 250 tiap bulan, sanggup nggak? Berat. Oke, 10 orang belanja 250 per bulan, berat, kita singkirkan. Ya. Saya tanya lagi nih, kalau 3 orang belanja 250 per bulan, sanggup nggak? Ya bisa, diusahakan. Oke. Sudah bisa ya? Saya minta yang paling rendah deh. 250.000 1 orang tiap bulan. Tiap bulan 1 orang. Saya lihatkan perhitungannya. Di bulan ke-12 dia SP volume Ruby dapat 25 juta. Dengan efek penggandaan, join Bapak dan Ibu. Saya pernah beberapa kali head to head, beberapa kali Zoom meeting. Jadi tim saya satu garis gitu dikumpulkan. Saya jelaskan tentang tadi yang dijelaskan Pak Hozim sama Pak Sule, ditambah efek penggandaan. Udah selesai kelar. Ya, setelah saya jelaskan itu, ternyata dia joinkan bulan ini 3. Belanjanya 750 per orang. Sama dia berarti 4. Karena dia paham tentang prosumer. Kan inti ini bisnisnya kan prosumer ya. Iya kan? Sekarang begini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu tidak belanja di MW, pilih belanja di tempat lain, apakah ada potensi income belanja di tempat lain? Nah sekarang tim kita harus tahu kemampuannya, dengan tahu latar belakangnya, value-nya, dan kita tahu personality-nya. Kadang kan orang ini kok iya aja tapi nggak kerjain. Nah ini contoh orang yang apa? Pragmatis. Iya aja tapi nggak dikerjain. Ada saya downline saya itu iya aja nggak dikerjain. Bukan saya marah, tapi why? Kenapa dia tidak mengerjakan? Berarti saya kurang dalam mengenali latar belakangnya, value-nya. Itu aja. Bukan kemudian ini salah dia. Bukan. Itu salah kita. Kenapa kita tidak mengenali orang itu? Ayo kembali lagi. Tadi, bisnis adalah aktivitas membantu orang lain yang dibayar. Sejauh mana kita bantu dia? Gitu kan? Yang pertama. Yang kedua, uang datang dari kantong orang lain yang punya masalah, dan kita punya solusi atas masalah itu. Sejauh mana kita tahu masalahnya? Karena mindsetnya tadi, harus ada BV di sini, ya kan? Harus ada BV di sini. Mau mengubah mindset tadi? Mau nggak? Beda nanti hasilnya. Nanti kata-kata tadi itu, kalimat tadi itu diulang-ulang, ya. Ulang dibaca, diulang sampai klik aha momennya. Oh iya saya dapat gitu ya. Sepakat ya? Buat sangu ya. Personalitinya
Bapak dan Ibu tahu sudah ya. Nah ini mengetahui latar belakang. Pertama, kita harus tahu strong why mereka menjalankan bisnis ini. Saya punya downline, dia nggak punya alasan untuk mengerjakan MW. Hidupnya nyaman. Kenapa hidupnya nyaman? Dia santai, tidak ada kerjaan, tapi uang datang terus. Karena dia yakin bahwa Allah akan mencukupi hambanya. Belanja ada aja dia. Belanjanya nggak kecil loh, 1 juta per bulan. Dia nggak kerja, pengangguran di rumah doang. Akhirnya saya nggak menemukan why-nya. Ngapain? Saya nggak putus harapan Bapak Ibu. Saya harus menemukan why-nya. Saya ajak beliau keliling kemana-mana, ke downline saya. Saya nggak negor, Pak, gini loh Pak. Udah, dia dengerin saya ngomong terus seperti itu. Sampai akhirnya beliau menemukan why-nya. Kenapa saya harus menjalankan MW? Tahu nggak why-nya ternyata seperti ini. Saya cukup dengan diri saya memang. Saya cukup dengan orang tua saya memang cukup sudah. Hidup saya cukup. Tapi hidup saya belum berdampak seperti Pak Anto. Belum berdampak seperti Pak Anto. Bisa bantu orang lain seperti ini, bisa bangun seperti ini, bisa ketemu lainnya Bapak dan Ibu dengan saya tidak bertanya, tapi membuat beliau melihat proses saya bantu orang lain. Masuk ya? Paham maksudnya? Oke. Kemudian yang kedua, pengalaman beliau di bisnis. Ini tanya, ya, sama seperti tadi Bu Karmila bilang bahwa orang itu mau dimengerti, mau dihargai, mau diberikan tempat, ya kan? Ya nggak sih? Bapak Ibu kalau nggak diakui kan nggak nyaman ya? Ya kan? Nah, kita harus tahu pengalamannya. Pengalamannya di mana aja, makanya kita harus tahu nih. Pernah bisnis apa sebelumnya Pak? Sudah tahu nggak apa bisnis? Tahu nggak MLM itu seperti apa? Kemudian yang ketiga, alasan terbesar memilih bergabung di bisnis MW dengan bukan bisnis yang lain. Karena MLM banyak. Kenapa kok pilih MW? Bisnis yang lain juga banyak. Kenapa kok pilih MW? Kita harus tahu itu. Ya. Kemudian impian yang ingin diwujudkan melalui bisnis MW. Saya punya 4 grup. 4 grup khusus. Pertama, Go Platinum. Ini yang belanja 250.000 ke atas. Kedua, Go Diamond, ya. Ini yang belanja 750.000 ke atas. Kemudian ketiga namanya Bronze Achiever. Ini dulu SFT Pak. Tak ganti Bronze Achiever. Belanja 1 juta lebih. Kemudian ada Fokus FCA yang belanja 1,5 juta. Itu berdasarkan kemampuan mereka sudah. Kemampuannya berapa? Masuk kelasnya. Kasih saya materi-materi yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya tadi. Ya Mas Asep ya? Pak Asep ini. Pak Asep ada di Fokus FCA karena belanjanya 1,5 juta beliau. Nah, harus tahu kita dari 3 hari ini, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu ini saya bangun impian doang. Saya tanya nih, ada yang pengen rumah nggak? Ya Mas ya, ada yang pengen mobil nggak? Ya, ada yang pengen ini nggak? Tanya tuh sama saya. Dicari video tentang rumah-rumah yang bagus itu, biar kebangun impiannya. 3 hari ini, baru kalau nggak nanti malam atau besok, baru saya kasih tahu hitungannya bagaimana itu. Kalau sudah impiannya tahu kan, hitungannya apa yang harus dikerjakan, gitu kan? Ya nggak sih? Ini Bapak Ibu diem, bingung apa dapat? Dapat ya? Alhamdulillah. Jadi biar saya datang ke sini ada gunanya. Nah, kemudian contoh pertanyaan-pertanyaannya nih, ya, yang tadi nih ya. Nggak usah dicatat ini. Ini saya kasih nanti. Ya, kalau boleh tahu, kenapa sih pilih MW gitu ya? Sudah berapa lama Anda terjun di bisnis? Sebelumnya sudah bisnis apa saja? Sudah mempunyai pengalaman jualan apa saja, pernah jadi reseller di mana saja, ya. Banyak sekali orang di luar sana mau mulai bisnis dengan produk, bikin brand sendiri, kan banyak kan? Nah, kenapa Anda memilih MW? Gitu kan harus tahu.
apakah ternyata dia paham tentang prosumer? Kalau nggak paham tentang prosumer, berarti kita harus jelaskan tentang prosumer. Kemudian kalau boleh tahu, memilih untuk jadi tim saya, kenapa kok bukan timnya orang lain? Kan banyak EBO, ya. Bisa jadi dia diundang beberapa orang gitu kan. Kok pas milih jadi tim saya, kenapa? Oh Pak, karena Bapak itu ini Pak, menerima saya padanya kan. Oh, berarti saya harus membesarkan nilai ini, ya kan? Karena Pak, saya merasa Bapak itu hadir on time ketika saya tanya. Oh, berarti saya harus membesarkan nilai on time ini ketika orang ini bertanya. Ya, paham ya? Paham maksudnya? Maksud dari pertanyaan tadi paham ya? Jadi kita tahu apa alasannya, lalu kita beri aja terus. Ya. Kalau ikan koi itu dia suka makanan sesuatu, kita kasih makan terus, dia gendut besar, gitu kan? Sama dengan tim kita. Kita kasih makan terus, dia besar. Bisnisnya, bukan orangnya. Terakhir, apa sih impian terbesar yang ingin Anda capai bersama keluarga? Ya, itu kita harus tahu. Oke ya, nanti bisa dibaca. Nah, ini pertanyaan tentang value ya. Ini penting value ini. Value ini kadang orang nggak ngaku, tapi akan keceplosan. Ya. Bentar. Ya, ada orang nggak ngaku tapi keceplosan dengan omongan gitu. Itu bisa dicat, bisa di ketika ngobrol dengan video call atau voice note dan segala macamnya. Itu bisa kelihatan keceplosan. Ya, apa sih hal terpenting yang Anda perjuangkan dalam hidup ini? Saya nggak ada sih Pak, saya sudah nyaman. Semuanya sudah dapat gitu. Kita harus gali lagi tuh. Boleh ceritakan mengenai seorang yang punya dampak besar, ya? Apa yang Anda pelajari dari seseorang tersebut? Nah, kita bisa menemukan nih leader siapa yang punya nilai yang sama dengan orang ini. Kan dia jelasin nih, gitu kan? Siapa ya leader dibaca yang nilainya hampir sama seperti ini? Ternyata dicocok-cocokan, tanya seperti Pak Hozin. Ya udah, kita cerita Pak Hozin terus ke beliau. Paham ya? Di SSM ini nggak saya jelasin nih. Di sini saya jelasin. Jadi kita nyocokin, ya. Iya, menyamakan titik-titik ya. Orang yang cerdas adalah connecting the dot ya, atau menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lain. Setiap kita kan punya mata, punya telinga gitu ya. Itu kan untuk mengamati. Setiap kita mengamati kan dapat intisari. Oh gini. Nah, ketika kita bisa menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lain, itu Bapak dan Ibu akan dapat ide. Yang tidak dapat ide itu ketika apa? Cuma scrolling media sosial. Jadi kita dibuat nyaman dengan hal itu, kita akhirnya tidak bisa menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lain. Saya ulangi lagi, ya, mengenai siapa yang berdampak orangnya, nanti kita hubungkan dengan leader dibaca. Ya, Bapak dan Ibu sudah tahu linknya kan ya? Cerita leader sudah tahu? Di YouTube juga ada ya? Oke. Mungkin Anda pernah mencapai titik tertinggi dalam hidup Anda, boleh ceritakan. Ini penting. Suatu saat dia pernah mengalami kemenangan yang membuat dia, saya menjadi orang yang berguna, saya menjadi orang yang lebih hidup. Kita harus tahu, ketika dia posisinya down, kita kasih tahu, Bapak dulu kan pernah seperti ini. Bapak kan dulu pernah seperti ini. Ini hampir sama dengan seperti ini, Pak. Paham ya? Paham ya? Masuk ya? Oke, untuk mencapai titik tertinggi tersebut bahkan melebihinya, kira-kira hal berbeda apa yang dilakukan Anda bisa mewujudkan kembali. Jadi kalau dia tahu, oh saya melakukan ini Pak, nah gampang nih. Dia kesulitan dengan melakukan belanja gitu ya. Kita hubungkan dengan seperti itu. Berarti Bapak hanya perlu berusaha lebih keras. Kalau dia semuanya, oh saya dengan meditasi. Oh ya udah Pak, ya Pak. Setiap hari ya menjelang tidur Bapak lakukan meditasi bahwa Bapak mampu untuk belanja
750.000 per bulan tiap bulan. Ya, solusinya ke sana nanti. Ini saya dapat dari mana nih? Ini ilmu coaching Bapak Ibu. Ini saya sekolahnya di Grounded Business Coaching. Ya, nggak usah belajar di sana, belajar di sini aja. Sulit benar, sulit. Saya diajari hari pertama, baru ngerti hari ketiga. Serius. Apalagi Bapak dan Ibu yang belum pernah bisnis kan. Makanya nggak usah belajar ke sana, tak ajarin aja langsung. Ya. Oke, kemudian Anda mungkin pernah mengalami masa-masa sulit, ya, yaitu Anda merasa berada di titik terendah, baik secara mental maupun fisik. Apa yang membantu Anda melewati masa sulit itu? Setiap pertumbuhan bisnis, ya. Saya pernah nih. Saya ingat, nggak tahu Pak Hozin apa ingat atau enggak. Kalau saya selalu ingat itu. Jadi waktu saya 15% Bapak dan Ibu, saya 3 bulan atau 4 bulan ya Pak ya, 15% ya. Terus saya diundang hipnoterapi ke rumahnya Pak Hozin. Bukan rumah Pak, bukan rumah Pak Hozin ya, rumah saya, rumah dinas Pak ya. Nah, yang lain ngobrol, saya tidur. Ngobrol-ngobrol orang banyak gitu ya. Yang lain sudah mau tidur, saya bangun. Nah, Pak Hozin sendirian. Jadi saya ngobrol sama Pak Hozin. Itu teknik saya. Jadi Pak Hozin bilang gini. Pak Hozin bilang begini. Pak Anton, bisnis MW itu sama dengan bisnis yang lainnya. Jadi Pak Anton pakai metode-metode bisnis yang sudah dilakukan. Oh iya Pak, sama ya. Akhirnya saya dapat sesuatu dari situ. Awalnya kan saya buang semua tuh keilmuan bisnis saya buang. Saya ngikut 100% apa dibaca dan segala macamnya. Tapi setelah Pak Hozin bilang seperti itu, saya ambil. Oh iya, di dalam bisnis itu ada namanya hukum Pareto. Jadi setelah saya datang dari Pak Hozin, ya, saya buat hukum Pareto saya. Saya lihat lost map, saya cari siapa aja yang belanja. Siapapun yang belanja, saya masukkan ke grup khusus. Saya lakukan pembinaan, terus seperti kasih materi, saya tanya masalahnya. Bulan berikutnya saya 18%. Langsung. Bulan berikutnya lagi saya rugi. Nggak 16 juta PV, langsung rugi. Itu setelah saya ketemu sama Pak Hozin. Pak Hozin cuma bilang, seperti bisnis pada umumnya. Saya ambil satu hukum bisnis namanya hukum Pareto, itu doang. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ketika kita tahu bahwa EBO kita ada di permasalahan tertentu, contoh stuck ya, berhenti dalam titik tertentu, peringkat gitu ya, kita harus tahu dulu dia punya masalah nggak sih? Kira-kira beliau bisa keluar dari masalah itu dengan cara apa? Seperti halnya Pak Hozin. Pak Hozin tahu bahwa saya ini bisnis. Jadi Pak Hozin memberitahu bahwa solusinya seperti melakukan bisnis pada umumnya. Jadi kita harus tahu nih, masalah downline kita itu apa dulu terbesarnya, dan dia keluar dari masalah itu bagaimana. Sehingga ketika dia stuck di peringkat, kita kasih. Karena kan ada pola sukses ya. Setiap orang kan punya pola sukses. Saya terlalu berat nggak ngomong? Enggak ya? Soalnya Bapak Ibu diem. Tapi paham ya? Paham ya? Kalau nggak paham, nanti kita adakan lagi nanti. Tapi di Palembang. Jogja nanti, Jogja. Insya Allah ada lagi. Maret insya Allah. Nah, personality plus ini Bapak dan Ibu tahu ya? Tahu ya? Sanguin, ini kayak Pak Hozin, sanguin, kayak Pak Dokter sanguin. Ya. Pak Hozin juga ada kolerisnya, ya. Melankolis ini yang rapi gitu, detail kayak Pak Asep ya. Pak Asep tuh melankolis. Ya Pak Asep ya? Nah, koleris ya, pemimpin, petualang, persuasif, percaya. Saya di koleris. Nah,
Kemudian ada pragmatis, ini yang agak susah ini, suka damai, iya aja dia terus dia. Cara untuk membangkitkan orang pragmatis, datangkan dia ke pertemuan. Lebih penting daripada 3 orang yang ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya downline pragmatis, itu lebih penting untuk dia datang ke pertemuan daripada yang 3 orang ini. Iya. Karena Bapak dan Ibu tidak mampu untuk memotivasi dia, untuk menggali why dia. Walaupun semuanya harus memang hadir ke pertemuan. Kunci sukses semuanya pertemuan. Pak Hozin datangkan banyak orang ke pertemuan. Saya juga banyak datangkan orang ke pertemuan. Itu saja. Ya kan? Benar nggak sih? Siapa yang di sini datang sendiri? Siapa yang di sini datang berdua? Siapa yang di sini datang bertiga? Siapa yang di sini datang berempat? Siapa yang di sini datang berlima? Siapa yang di sini datang berenam? Dada, Ibu gini-gini mau ngaco? Ya, Dada yang datang berenam. Dada ya. Nah, nanti kalau kopdar lagi, yang sendiri harus datang berdua. Siap? Kalau ada kopdar lagi, yang berdua harus datang bertiga. Yang berempat harus datang berlima. Siap? Yang berenam harus datang ber-12. Siap? Ini Bu Siti Sofia ini udah terkenal ini, harus SP. Ya, oke ya. Jadi pertumbuhan 1%, nggak apa-apa, satu, apa satu. Kalau mau lebih cepat nggak apa 3. Kan tergantung pilihan. Oke, selanjutnya leveling kekuatan. Ini penting nih Bapak Ibu. Dari meleveli kekuatan kita jadi tahu apa yang harus dikerjakan. Ya, kita tahu orang itu, jadi kita tahu apa yang harus dikerjakan. Permasalahannya kita buta akan tim kita. Saya coba tanya. Siapa yang di sini timnya 20 orang di Losmed? EBO di Losmednya ada 20 orang. Di Losmed. Ada 20 orang di EBO di Losmed, Enggak, EBO sudah semuanya. Ada enggak 20? 150. Tahu nggak 150 itu orang-orangnya? Paham detail orangnya? Ya. Kalau nggak paham, kita leveli kayak gini, Bu Siti Sofia. Yang pertama, level pertama, ya, tidak punya kemauan dan tidak punya kemampuan. Ada tim kita yang tidak punya kemauan dan tidak punya kemampuan. Oh, kalau yang begitunya sih Tahu? Ada datanya? Apa cukup tahu? Kalau tahu tapi tidak ada tahu datanya, kita nggak tahu progresnya. Bulan ini apa sudah dia mulai punya kemauan nggak ya? Setelah kita japri, kita ini. Bisnis itu kayak gitu. Harus tahu datanya Bapak Ibu. Saya belajar dari siapa? Dari Pak Hozin lah. Dari siapa? Saya ada datanya, orang ini kayak gini, orang ini kayak data. Ya, yang kedua, punya kemauan tapi tidak punya kemampuan. Ini masih bisa ditolong ini. Kalau orang punya kemauan tapi tidak punya kemampuan, dia akan terus berlanjut. Contoh, seorang ibu yang anaknya harus dioperasi dan harus punya uang sekarang 10 juta. Dia tidak punya kemampuan, tapi dia punya kemauan, pasti diambil kan? Iya udah, tidak apa-apa, 10 juta saya tidak mampu, saya pinjem aja. Karena punya kemauan. Contoh, saya punya mobil R3, ya, aslinya harganya 200 juta. Mau saya jual 50 juta ke Pak Asep, mau nggak? Meskipun Pak Asep belum ada uang 50 juta. Oh iya kan, karena ada kemauan.
Jadi Bapak dan Ibu harus tahu nih, tim Bapak dan Ibu siapa aja yang masuk kategori dia mau walaupun tidak mampu, tidak masalah. Bikin datanya, ya. Kemudian ketiga, tidak punya kemauan, tidak punya kemampuan. Tidak punya kemauan tapi punya kemampuan. Berarti, banyak itu berapa? Kalau di rumah saya banyak itu itik itu banyak. Nah itu banyak. Banyak itu berapa? Ya, ada orang Madura, ada orang Madura sih. Biasanya jualan sate, nggak ada. Ya, nanti di ini tidak punya kemauan tapi punya kemampuan. Berarti kita harus membuat dia punya kemauan. Dengan cara apa? Datangkan ke tempat-tempat seperti ini. Coba saya mau tanya, yang sebelumnya masih ragu-ragu, setelah datang ke sini punya kemauan keras siapa aja? Bukan? Yang nggak dapat apa-apa, ada nggak? Oh, nggak ada kan? Nggak ada. Apa nggak berani aja? Nih, ya. Jadi kita datangkan ke pertemuan orang ini, ya. Kemudian yang terakhir ini impian semua orang, ya. Dia punya kemauan, dia punya kemampuan. Orang-orang seperti ini, orang-orang seperti Pak Sule, ya, punya kemauan, punya kemampuan, ya. Punya Pak Rohmat, ya, punya kemauan, punya kemampuan. Enak kan? Punya tim seperti ini. Tapi mau nggak melampaui orang-orang 1, 2, 3 seperti ini untuk dapat yang seperti ini? Mau kan? Pasti dapat yang begini nih. Tapi harus kuat dengan menerima yang seperti ini. Ya, ya tahu tadi solusinya ya. Yang tidak punya kemauan, tidak punya kemampuan, berarti skip dulu. Ya, kasih datanya ini apa? Hadirkan pertemuan-pertemuan yang murah, kayak Zoom meeting bersama platinumnya masing-masing, pertemuan-pertemuan MW gitu kan. Udah kasih aja. Per seminggu, per 2 minggu sekali kasih link gitu ya. Kumpulkan dalam satu ini kategori ya. Kemudian yang kedua, punya kemauan tapi tidak punya kemampuan. Berarti kemampuan yang harus dimiliki yang pertama apa? Kemampuan prospecting, gitu kan? Kemampuan untuk mengetahui produk, gitu kan? Ya, diajarkan. Kalau tidak punya kemauan tapi punya kemampuan, hadirkan ke sini ya. Nah, kalau seperti ini nih, ya, dekatkan mereka sama leader. Orang yang seperti ini. Contoh, saya punya kaki namanya Pak Mas'ud, yang jadi MC mana ya? Surabaya ya? Ya, Surabaya. Beliau itu punya kemauan, beliau juga punya kemampuan. Cara saya membangun beliau adalah mendekatkan Pak Mas'ud ke Pak Husin. Udah, gitu dong. Udah, dia punya kemauan, dia punya kemampuan. Dia harus belajar lebih banyak daripada orang yang lebih hebat daripada saya. Iya, leader baca. Jadi saya ngomongnya, Pak Mas'ud dekati Pak Husin. Pak Husin. Pak Mas'ud dekati Pak Andi. Pak Mas'ud dekati Pak Sigit, bawa orang-orangnya ke sana. Gitu doang saya. Naik terus orangnya. Tahu ya? Baru tahu apa sudah tahu? Nah, alhamdulillah kalau baru tahu. Daripada nggak tahu, ya. Kasihan orang-orang yang nggak datang ya. Ada nggak teman bapak dan ibu yang nggak datang? Ada ya? Kasihan kan? Di kono nanti itu, ya. Nah, kemudian sudah paham 4 ini? 4 yang paham ya? Paham? Bungkus ya? Bungkus, oke. Ini ciri-cirinya. Saya akan, karena ketika bapak dan ibu sudah punya tim nomor 4 tadi, yang level 4 tadi, yang punya kemauan, punya kemampuan, dekatkan aja sama leader. Udah itu, selesai. Nah, kalau ketemu sama level 2 tadi, yang punya kemauan tapi tidak punya kemampuan, ini ya cirinya ya. Motivasi, membangun bisnis, memenuhi kebutuhan pokok, mendapatkan penghasilan tambahan atau bayar utang. Dia punya kemauan, meskipun tidak punya kemampuan.
masih blank ilmu networking, ya, tidak gampang menyerah atau patah semangat, keblokir, ditolak, tidak masalah, berarti kemauannya kuat, ya. Kemudian fokus memperbanyak pengalaman, memiliki semangat bertumbuh dan belajar hal-hal baru, mudah diarahkan, hadir di pertemuan online offline, tidak gengsian, tapi masih kurang percaya diri, masih mindset pedagang atau single fighter. Ini ciri-cirinya nih, ya. Baru bagaimana cara mengatasinya? Nah, treatmentnya, bagaimana treatmentnya? Nah, ini treatmentnya. Tidak usah dicatat, nanti saya kasih. Ya, tanamkan mindset pebisnis melalui kisah story, ya, melalui story ya, kasih kisah-kisah leader. Tapi kita harus tahu dia personalitinya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Jadi kita tahu harus disandingkan dengan leader siapa beliau. Jangan semua kisah leader nih ada link kisah leader, baca Pak, tas. Jangan. Kita harus tahu loh Bapak dan Ibu. Kan tadi apa? Tim bisnis sama dengan aset berharga. Apa? Uang datang dari kantong orang lain yang punya masalah dan kita punya solusinya, gitu kan ya, atas masalah itu. Nah, sekarang apalagi bisnis adalah aktivitas menolong orang lain yang itu kan. Nah, kita tanamkan mindset itu, tapi harus tahu dia cocoknya dengan leader siapa kira-kira. Kita sandingkan. Oke? Kemudian berikan ilmu teknis tentang prospecting, sponsoring dan selling atau jualan. Ya. Contoh nih. Biasanya orang itu, Pak, saya sudah kasih begini, tapi orang ini kok gak ini ya. Saya lalu begini. Kamu benar-benar tahu masalahnya nggak sih? Setiap orang itu, ya. Kalau saya selesai menggali masalah dari Bu Ika, itu saya anggap tidak selesai. Saya akan gali masalah dari orang tuanya, gali masalah dari anaknya, gali masalah dari orang-orang sekitarnya. Sehingga Bu Ika sendiri akan mendapatkan 3% dari belanja pribadi. Itu kalau saya. Karena masalah. Sekarang kan kita begini, kebanyakan ya. Nggak tahu benar apa enggak ya. Nanti kalau benar iya kan, kalau salah enggak Pak, enggak benar Pak, gitu ya. Kebanyakan dari kita ketika semuanya orang ini belanjanya biasa 750. Kita cek di Losmed. Oh, orang ini sudah belanja, ya sudah. Benar nggak sih? Benar kan ya? Nah, itu keliru Bapak dan Ibu, sikapnya keliru. Kalau EBO biasa nggak apa-apa seperti itu. Bapak Ibu kan leader nih. Mau jadi platinum above nggak sih? Oh. Nah, berarti ketika orang biasanya belanja 750, selesai. Oh, sudah dilakukan. Itu nggak selesai Bapak dan Ibu. Kita harus cari masalah. Entah dari anaknya yang punya masalah, entah orang tuanya punya masalah, entah temannya punya masalah. Sehingga dari masalah itu kita bantu nih untuk nambah omsetnya, ya kan? Tadi kan saya bilang uang datang dari kantong orang lain yang punya masalah dan kita punya solusinya. Kan kita punya solusinya. Pertama bisnis, solusi kita. Yang kedua produk. Sekarang kan Bapak dan Ibu kurang mencari masalah kan? Iya nggak sih? Kurang kan mencari masalahnya kan? Kalau cari masalahnya banyak, solusinya udah Anda sediakan. Jadi setelah ini harus cari masalah. Iya, cari masalah. Downline kita cari masalah. Kenapa ketawa? Biasanya cari masalah itu ya negatif ya. Nah, ini yang positif, ini yang positif. Ya. Kemudian kasih PR, tantangan untuk agar dilakukan konsisten. Nih, upline-nya Pak Asep ke rumah, tak kasih tantangan sama saya. Ibu mau berapa persen? Sekian Pak Anton. Serius? Kenapa gue tidak sekian aja? Enggak Pak Anton, saya mau segini. Oh ya oke, berarti. Ya, tak hitungkan sama saya. Sudah? Ini. Oh ya Anton, ini bisa. Ini bisa. Ya udah kerjain. Kasih PR sama saya. Kan dia maunya sendiri. Ya kan? Saya tanya, Pak, bulan ini mau berapa persen Pak?
Bapak mau berapa persen bulan ini? 12%. Hah? 12%. 12%? 12%. 15%? Sekarang berapa persen? Belum 3%. Belum 3%. Kalau saya tahu, serius mau 15% loncat langsung? Nanti sama Bukan Mila ya, disuruh jualan es spring nanti. Ya Bu ya, Bukan Mila itu saya dengar dari Pak Sule, jual es spring 4 Bu ya? Iya, jual es spring 4, dapat bonusnya 29 ya? Nah, jadi Bukan Mila punya pelanggan prioritas 4 beli es spring, itu bonus dari mereka itu 29 juta. Bukan yang lainnya, itu cuma dari situ aja. Siapa yang mau 29 juta? Saya mau. Siapa yang mau menjualkan 4 es spring? Nah itu aja yang harus jadi pertanyaan kan? Kan gitu. Sekarang gini, Bapak mau 15%? Mau? Kalau saya suruh Bapak lakukan menjual es spring 1, ya, es spring 1, kemudian sisanya dari membangun pelanggan prioritas yang lain, mau nggak kira-kira? Mau nggak? Ya, lakukan itu Pak, 15% pasti. Pasti saya yakin itu. Sama seperti saya tadi bilang, mau dapat 29 juta? Mau kan? Jual es krim 4 mau? Nah itu aja masalahnya. Itu kan? Nah, mentoring progresnya tiap hari, maka harus ada daily activity-nya. Pak Asep ini sudah membuat daily activity yang dibuat oleh Pak Asep sendiri dan dilihat oleh saya. Iya, dibuat sendiri Bapak dan Ibu. Jadi buatnya dari mana? Dari diagram sepatu, tahu nggak diagram sepatu? Angie Ross, tahu nggak? Nanti tak share di grup ya. Masa nggak tahu sih? Hah? Belum tahu? Siapa sponsornya Mbak? Oke. Kemudian berikan pengakuan dan apresiasi pada tiap progres yang ia capai. Berikan apresiasi. Saya EBO sponsoring, saya buatkan flyer, saya buatkan apa, dapat top sponsoring, saya buatkan flyer, saya kasih buku. Iya, saya kasih apresiasi. Ya. Ucapan selamat, ulang tahun tuh saya kasih selamat. Ya maksudnya tiap hari ada. Nah, kemudian selalu diingatkan impiannya, motivasinya membangun bisnis saat dia down. Ingatkan. Kemudian latih kepercayaan dirinya agar meningkat, seperti melatihnya untuk sering-sering sharing. Ya. Sering-sharing. Dengan cara apa saya melakukan itu? Saya ada leaders meeting tiap malam Rabu di grup saya. Itu pembicaranya gantian, bukan saya doang. Bu Nina saya kasih jelasin. Kadang Pak Bu Siti sama Pak Santo, Bu Yuda, Bu Dina gantian. Bahkan top sponsoring saya suruh ngisi. Kenapa kok bisa dapat 12 EBO dalam 13 PP dalam 1 bulan? Ada tuh. Ternyata solusinya dimulai dari niat yang tulus untuk membantu orang lain. Ada namanya Pak Angka Wahyudi. Dapat 13 bulan kemarin, 13 PP. Dan belanja Bapak Ibu. Nah, kemudian masih ada waktu saya. Kemudian kasih ini ya, suplai amunisi. Tadi kan pertama sudah tahu PDKT kan, masalahnya ketemu ya. Jangan langsung kasih sini Bapak dan Ibu. Nah kita kadang-kadang begini, Bapak selamat sudah join di grup kita. Ini pelajari materinya ya. Buat kasih link Telegram. Ya nggak sih? Kira-kira dibaca nggak? Kalau mereka nggak butuh dibaca nggak? Karena kan kita belum PDKT, kita belum tahu. Jadi sekarang sudah tahu nggak kenapa EBO-nya nggak militan? Tahu nggak? Yang salah EBO-nya apa kitanya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sujud syukur ini. Karena sulit Bapak dan Ibu untuk mengakui kesalahan sendiri Bapak dan Ibu. Sulit. Dan Bapak dan Ibu orang yang tidak sulit ternyata. Nah setelah kita tahu ya, kita tahu apa masalahnya, value-nya kita tahu, prinsip hidupnya kita tahu, latar belakangnya kita tahu, personality place-nya kita tahu, kemudian kita leveling dia dengan ya
dia masuk orang yang mana sih, ya, baru kita supply mereka. Supply sesuai dengan kebutuhannya. Ternyata dia orang selling, ayo kamu mau mulai dengan produk apa? Ada saya gali, FL saya baru dapat FL itu. Orang Sumeneb, dia kayak Gojek gitu, tapi namanya COD. Nama itunya bukan Grab, bukan Gojek atau Grab. Jadi ada komunitas di Sumeneb yang ngantar-ngantar gitu, namanya COD. Dia nasabah customernya itu kalau lihat yang dia posting tiap hari itu di angka 500 sampai 600 orang. Ya. Jadi dia bilang ketika saya tawarkan untuk masukkan ke grup, enggak Banton, saya mau mulai dari jualan produk. Oke, kamu mau jualan dari mana? Dari produk apa? Jangan seperti ini. Enggak, kamu harus masukkan orang ke grup. Kan siapa yang salah? Iya. Nih pegang nih kalimat ini ya. Kalimat ini pegang. Setiap orang punya kebenarannya sendiri. Ya. Dia akan berubah ketika mengakui kebenaran yang baru. Ya. Setiap orang punya kebenarannya sendiri. Dia akan berubah ketika mengakui kebenaran yang baru. Kamu salah, enggak, saya benar, kata dia. Karena apa? Dia mengakui bahwa itu adalah kebenaran yang dia yakini. Iya enggak sih? Iya kan? Masuk ya? Nah, makanya kita harus tahu nih apa yang dibutuhkan, baru kita kasih, ya. Dia butuh produk apa, kalimat promosi kita kasih, ya, materi follow up kita kasih, ya. Kalau dia butuh tapi, ya, posting harian untuk personal branding baik itu produk atau bisnis kita kasih. Jadi di tim saya itu ada posting tiap hari namanya, ya Pak ya saya. Jadi di grup saya itu ada posting tiap hari, admin saya yang buatin kalimat motivasi agar diposting di sosial medianya biar jadi branding dia bahwa dia sekarang mengerjakan bisnis gitu. Tapi bukan ditulis MW, bukan, kalimat motivasi aja. Kalimat motivasi agar diposting di sosial medianya biar jadi branding dia bahwa dia sekarang mengerjakan bisnis gitu. Tapi bukan ditulis MW, bukan, kalimat motivasi aja disediakan. Kemudian konten tiap hari untuk WhatsApp dan media sosial ada, ya. Di grup 3-4 grup itu saya share itu testimoni sama tim saya, nanti untuk di share ulang di media sosial. Product knowledge, ya, ini MW sediakan. Video promosi kita sudah berikan. Penjelasan dan pencapaian bonus ini harus sering-sering. Karena itu permasalahannya itu kan duit belum dipegang. Jadi agak sulit hitungnya. Tapi kalau duit dipegang itu gampang gitu. Nah itu harus artikel edukasi, kemudian materi pembelajaran. Ya. Jadi saya kasih materi pembelajaran. Jadi orang di grup yang belanjanya 250, saya kasih pelajaran yang seperti ini. Orang yang belanjanya 750, saya kasih pembelajaran yang seperti ini. Ada tingkatannya. Dengan kebutuhannya masing-masing, ya. Kemudian, tapi kalau platinum tidak menyediakan itu, jangan, platinum saya tidak menyediakan, enggak, jangan gitu ya. Tapi kembali lagi ke Bapak dan Ibu, ya. Jangan ke atas, tapi ke kita, oke? Sepakat ya? Nanti saya diprotes sama platinum yang lain. Nah ini terakhir Bapak dan Ibu. Ini membangun EBO militan, 3 hal saja Bapak dan Ibu. Saya nggak mau, sebenarnya ada 30. Nanti coba saya buat dalam sebuah buku. Ya, tapi 3 aja sudah sukses Bapak dan Ibu nih. 3 aja. 3 ya? Oke. Jadi pertama adalah kepo dulu. Ya, PDKT, latar belakangnya diketahui. Ya, kemudian apa? Setelah latar belakang, value. Ya. Baru yang ketiga adalah personality-nya. Ya kan? Nah, udah kita tahu, baru leveling kekuatannya. Dia masuk orang yang mau, orang yang tidak mau dan tidak mampu,
Apa level kedua dia mau tapi tidak mampu? Apa level ketiga dia mau tapi dia tidak mau tapi mampu? Atau level keempat yang idola kita semua ini, dia mau dia mampu? Kita harus tahu. Baru yang ketiga kita harus tahu mensuplai dia atas kebutuhan tadi ini. Ya, kebutuhan ini baru kita supply. Jangan disuplai dulu sebelum tahu ini. Contohnya banyak, disuplai dulu. Selamat Bapak dan Ibu sudah bergabung di grup FCA sekian. Silakan dipelajari ini. Kan supply dulu. Contoh nih. Ibu suka makanan apa, Bu? Makanan apa yang disukai? Sate. Yang gak disukai apa? Yang gak disukai? Hah? Pak Husin lah gak disukai, ha? Yang gak disukai apa makanan? Apa? Cukup ya? Ibu yang gak disukai apa makanan? Yang pedas. Nah, suatu saat saya ngajak, siapa namanya? Bu Is, ayo ikut saya. Kita makan bakso pedas level 10. Kan dia tidak mau. Nah, sama aja dengan kita. Selamat datang di grup FCA. Kami bangga atas keputusan Bapak dan Ibu. Ibu pelajari keras. Orang ini ya, jangan diulangi ya. Coba saya mau langsung peragakan oleh Bapak dan Ibu untuk tidak mengulangi itu. Ya, yuk. Pegang dadanya begini. Maaf. Wahai para abu dan PP yang berada di jaringan saya tidak akan mendolimu lagi. Saya akan mengetahui latar belakangmu. Saya akan mengetahui value hidupmu. Saya akan mengetahui personalitimu. Saya tahu kualitasmu. Dan saya akan mensuplai kebutuhanmu. Sudah ya? Awas, janji sama diri sendiri loh, bukan di sana. Oke, ini sudah. Oh ini sudah ya. Nah ini rumusnya EBO Milita. Ini saya bacakan ya. Ini kalimat terakhir. Nggak usah, nanti saya kasih. Ya, oke? Ya, siap ya? Nah, tim bisnis itu manusia. Dan mengelola manusia itu ada seninya. Anda sebagai leader harus menguasai seni mengelola manusia agar mereka menjadi aset berharga untuk saling menumbuhkan supaya tim bisnis menjadi EBO militan bisnis Anda. Jadi kalimat pentingnya adalah seni mengolah manusia. Oke? Bisa dipahami? Bagaimana caranya mantau? Yang tadi itu, yang 3 itu. Paham ya? PDKT, kepo, PDKT, leveling, sama supply. Jangan dibalik. Oke? Kalau dibalik, coba. Gelas ada isinya, dibalik. Wah, sama. Kalau rumus tadi dibalik, orangnya keluar. Muntaber. Oke? Sudah? Sudah? Masih kurang? Ke Palembang. Ini terakhir Bapak dan Ibu. Terakhir. Saya minta pendapat. Mana sudah? Keliru ini. Sebentar. Saya minta pendapat. Bentar ya. Sebentar ya. Yang itu ambil memorinya. Habis itu cuma kita memorinya Coba sambil menunggu, saya pengen Bapak dan Ibu mengulangi 2 konsep yang saya sertakan tadi.
Ya, bisnis, dari bisnis. Bisnis adalah aktivitas menolong orang lain yang dibayar uang dan orang lain yang punya masalah, punya solusi atas masalah itu. Nah, ini ada 2 gambar ini. Ini buku saya, insya Allah terbit di April. Ini lebih bagus mana, Bapak Ibu? Yang hitam apa yang ini? Putih-putih. Ah, coba saya mau tanya dulu. Yang suka yang putih yang mana? Putih. Yang suka yang hitam? Oh, saya berarti cetak yang putih. Baik, terima kasih, itu saja Bapak dan Ibu. Saya harap materi ini nggak cuma disimpan di sini, ya, tapi dikerjakan. Apa? Jangan sulit-sulit, Bu, ayatnya, Bu. Nanti saya jelasin 1 jam lagi soalnya. Hah? Mau dah? Mau pakai mic? Boleh. Di bawah bukan bilang belum dikembalikan. Mana mic-nya? Nah. Enggak. Bawa es krim bukan. Ayo, jangan sulit-sulit ya. Kalau sulit tanya ke Pak Victor ya. Mau tanya Pak, ini tentang tadi yang harus PDKT, yang kayak gitu-gitu ya. Yang kita harus PDKT, mengetahui latar belakang dan lain sebagainya kepada semua jaringan kita. Apakah upline leadernya atau upline sponsornya yang seperti itu? Nah, terus satu lagi caranya, kan tadi Bapak bagaimana menghadapi orang yang tidak kelihatan why-nya ya. Nah, kan oleh Bapak diajak keliling-keliling. Nah, kalau saya misalkan saya nggak bisa kemana-mana, kan pasti nggak bisa ngajak keliling nih, ya. Bagaimana cara lain selain keliling itu gitu. Mungkin itu saja. Oke. Kita kembali ke rumus tadi. Kita kembali, uang datang dari kantong orang lain yang punya masalah dan kita punya solusinya. Sekarang Ibu tadi tanya, yang harus tahu itu upline-nya apa kita sebagai sponsornya, apa kita sebagai leadernya, gitu ya. Kalau mereka tidak tahu ilmu ini, terus siapa yang melakukan? Kalau saya tanya lagi, kalau mereka upline mereka itu nggak tahu ilmu ini, siapa yang melakukan? Kalau orang upline itu tidak tahu ilmu ini, bagaimana dia melakukan ilmu ini? Yang ngajarin upline-nya berarti Ibu. Ibu harus ngajarin dia. Kan kita developing leader, ya kan? Developing leader. Kita mengembangkan leader. Kalau saya nggak mengembangkan Bu Yuda, Bu Dina, dan yang lainnya, Pak Asep, Bu Nina, selama berpuluh-puluh tahun saya akan single fighter. Saya akan mencetak omset sendiri. Berarti kita harus ngajari. Pertama, tahu nggak orang itu dengan ilmu ini? Kalau nggak tahu, kita ajarkan. Ya, jawab. Yang kedua, kalau kita nggak tahu mainnya, apakah harus diajak keliling juga? Enggak kan? Nah, itu kan salah satu cara. Karena saya tahu kenapa harus saya ajak keliling. Karena orang ini suka keliling. Berarti saya tahu benar personality plusnya. Saya tahu benar masalahnya. Saya tahu benar value hidupnya. Kembali lagi tadi, kita harus kepo. Wait. Apa? Oh, moga-moga. Nggak usah izin, Bu, angkat aja.
Ya, paham? Kita harus kembali. Kenapa saya ajak keliling orang ini? Karena saya tahu value-nya. Dia suka keliling, memang. Dia suka traveling karena dia driver. Kalau dia tidak ada di situ, nggak saya ajak keliling lah. Harus tahu orangnya suka apa, harus tahu value hidupnya apa, harus tahu dia itu senang masuk dari pintu sebelah mana sih? Bingung ya pintu sebelah mana ya? Bingung ya? Ini saya kasih satu kalimat lagi, saya banyak kalimat. Kalimat yang menurut saya. Kalau bingung pintu, kalau bingung jalan keluarnya, keluarlah dari pintu masuknya. Contoh nih ruangan ini, bingung saya harus keluar dari mana? Jangan bingung, keluarlah dari pintu ibu masuk. Contoh, kita bingung mencari why-nya, kita bingung cari why-nya. Tapi kita tahu proses dia masuk ke bisnis MW itu seperti apa. Kita gali dari sponsornya, dari dia juga. Ternyata ketemu, ternyata alasan dia dulu itu karena saya dulu ini Wanton senggang, gak ada yang dikerjain. Ya kan? Berarti gak ketemu why-nya kenapa sekarang? Karena dia gak senggang. Saya sudah diterima di kerjaan baru atau dulu saya nganggur. Jadi saya ngerjain ini. Sekarang saya gak nganggur Pak. Saya dapat penghasilan. Karena saya ada yang seperti itu. Ini saya contohkan ada yang seperti itu. Bagaimana caranya? Gitu ya. Kita bertemu di kontestan. Oke, terima kasih Pak Anton. Materi yang sangat luar biasa sekali di sore ini di ujung acara. Siapa yang banyak belajar dari Pak Anton? Oke. Siapa yang mau berkembang bisnis sebelumnya? Oke. Langkah yang pertama, saya tunggu Bapak Ibu hadir di sini, baik Jakarta atau online atau Surabaya terserah. Syaratnya jangan sendirian lagi. Masih ada waktu. Berarti kalau masih sendirian, bisnisnya Bapak Ibu belum. Yang kedua, langkah kedua, sekitar Juni atau Juli saya akan kembali ke sini. Gak tahu nanti lokasinya di mana, tapi kalau nanti pesertanya bisa 2 kali lipatnya, artinya masing-masing yang hadir di sini minimal bawa satu-satu. Bisa jadi next akhir tahun kita akan sidik di sini. Tapi buktikan dulu, jangan minta dulu. Datangnya kemana-mana sendirian, mintaknya sidik di sini. Ayolah, buktikan aja. Nanti manajemen akan memperhatikan. Ya, sepakat? Oke. Dari kami para leader yang kebetulan membawakan acara hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sehari ini ada banyak manfaatnya, bisa menambah wawasan, bisa meningkatkan bisnisnya Bapak Ibu. Dan mohon maaf pada kesempatan kali ini saya benar-benar mohon maaf, kita tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, karena sebenarnya ilmunya ada di Bapak Ibu. Kita tinggal hanya mengingatkan loh, ini loh kadang Bapak Ibu lupa. Kita hanya merangkai kata-katanya. Kita hanya sebagai bukti yang kita sudah sukses. Tapi sebenarnya itulah yang sudah Bapak Ibu yang punya ilmunya. Maka kemudian untuk itu ayo kembali ingat tujuan kita berbisnis MB. Kembali ingat impian yang kita raih. Kembali kita tata kembali. Hari ini ada banyak sekali ilmunya. Dan kalau hari ini yang ngantuk dan sebagainya yang nanti lupa, beberapa hari ini masih satu grup, nanti akan bisa di grup. Ada pertanyaan-pertanyaan masih ganjil dan lain sebagainya, bisa di grup. Kami mewakili tim, mewakili semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.